Maka solusi yang paling menguntungkan adalah berdayakan para pencuri ternak. Selama mereka beroperasi, ternak yang dicuri adalah yang berkeliaran di jalan dan di kampung-kampung, jangan ganggu pencuri ternak. Karena tidak pernah ternak-ternak ini bisa naik kendaraan yang bagus kecuali di tangan para pencuri ternak. Avanza DME, Expander, Innova DME, kan? Kau pakai Fortuner. Kalau di tangan pemilik paling-paling hanya L300 saja. Dia datang temui Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman. Apa katanya? Wahai tuanku, sungguh hukuman ini tidak adil. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, apanya yang kurang adil? Kata pemilik kambing, kapan saya akan kembali ke kambing milik saya bila kebun yang disuruh rawat kepada saya ini setiap pagi saya siram, siangnya diganggu oleh kambing saya? Nabi Sulaiman tersenyum karena beliau sudah sampai pada kesimpulan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Maka kita juga teringat betapa sejarah Nabi Sulaiman bin Daud dengan ayahnya Nabi Daud. Karena Sulaiman dipersiapkan untuk menjadi raja berikutnya, Sulaiman dihadirkan di dalam pengadilan derajat. Datang orang yang mengeluh tentang tetangganya yang memelihara ternak. Diajukan kasusnya kepada Nabiullah Daud. Tetangga saya ini memelihara ternak kambing tapi tidak diikat. Setiap hari ternaknya mengganggu tanamanku. Maka saya ingin melapor tentang kezaliman ini, wahai Tuhanku. Nabiullah Daud sebagai raja memberikan kesimpulan akhir, hukumannya adalah pemilik ternak wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik kebun. Tapi Nabi Sulaiman yang dipersiapkan menjadi raja duduk mendampingi ayahnya, menyampaikan keberatan. Wahai ayahanda, ini tidak adil. Maka ayahnya bertanya, lalu bagaimana pendapatmu? Menurut amatan saya, yang diperlukan oleh pemilik kebun ini bukan ganti rugi, karena dia sudah bersabar sekian tahun hidup berdampingan dalam keadaan rugi dan tidak mengeluh. Yang dituntut oleh pemilik kebun ini adalah jaminan di masa depan bahwa kasus ini tidak terulangi. Ayahnya terkagum, lalu tanya, lalu bagaimana hukuman yang adil menurutmu? Yang adil menurutku, balik posisinya. Karena kebun ini sudah dirusak oleh kambing tetangganya, tetangga yang punya kambing suruh rawat kebun ini sampai kembali normal. Dan selama masa perawatan kebun tersebut, pemilik kebun disuruh untuk menjaga kambing. Dalam masa tersebut, manfaat kebun boleh diambil oleh pemilik kambing dan manfaat kambing boleh diterima oleh pemilik kebun. Pemilik kebun bersuka cita, hana aja deh debit peng katanya. Pulanglah masing-masing dengan keputusan hukum tersebut. Pemilik kambing tinggal di tempat kebun, pemilik kebun tinggal di tempat kambing. Apa yang terjadi? Yang merawat kambing tidak perlu bekerja keras karena tinggal menikmati hasil. Ketika haus dia peras susunya, ketika berkembang biak ada anak boleh dijual dibeli makanan. Pemilik kambing harus menjaga kebun merawat. Setiap pagi disiram, siang datang kambingnya makan lagi, rusak. Besok pagi dia siram, datang lagi kambing miliknya sendiri, rusak. Setelah seminggu dia stres. Dia datang temui Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman. Apa katanya? Wahai tuanku, sungguh hukuman ini tidak adil. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, apanya yang kurang adil? Kata pemilik kebun, kata pemilik kambing, kapan saya akan kembali ke kambing milik saya bila kebun yang disuruh rawat kepada saya ini setiap pagi saya siram, siangnya diganggu oleh kambing saya? Nabi Sulaiman tersenyum karena beliau sudah sampai pada kesimpulan. Kamu sebagai pemilik kambing stres hanya karena seminggu mengurus kebun. Bayangkan pemilik kebun itu bertahun-tahun harus menghadapi kambingmu. Kamu dengan kambing sendiri saja stres. Wah. Engkau sadar tentang apa yang dialami? Sadar. Engkau berhenti dari kezaliman ini? Berhenti. Nah, sekarang ganti posisi. Pemilik kebun kembali ke kebunnya, pemilik kambing kembali ke kandang kambingnya, pemilik kambing ikat kambingnya, pemilik kebun membuat pagar untuk kebunnya. Selesai hukuman. Maka hari ini kambing yang berkeliaran, sapi berkeliaran di jalan tersebut nggak ada pemiliknya.
baru diketahui pemiliknya sekitar 2 hari lagi saat orang mulai membeli binatang ternak untuk kurban. Tapi yang kemarin kecelakaan di Aceh Jaya, mobil L300 tersebut sampai 3 ekor sapi mati. Pemilik pengendara mobil tersebut sakit, kecelakaan, dibawa ke rumah sakit. Pertanyaannya, mobil yang rusak ini siapa yang akan perbaiki, dari mana uangnya? Oke lah kalau sakit dijamin oleh Jasara Harja. Ada kezaliman yang luar biasa. Maka na'udzubillah, pemerintah belum mampu untuk mengatasi hal tersebut, padahal solusinya sederhana. Kalau ingin terus mengadili kasus-kasus tersebut, jadikanlah peraturan bahwa setiap ternak tersebut ada nomor identitasnya, pakai plat. Honda pakai plat, kenderaan pakai plat. Terbayang tu, Mbak Lemo Nabil, Mbak Kameng Nabil, truk Mbak Itik dengan manok Nabil. Kalau terjadi kecelakaan menyebabkan manusia cacat, maka diperiksa BL mobil, BL lembunya, BL kambingnya, dan BL ayamnya. Cari pemiliknya, identitas ditemukan. Maka ketika kemarin viral video tentang perusakan kendaraan di Jakarta Utara oleh seorang yang berpenampilan seolah-olah tentara, ternyata bisa diidentifikasi orangnya hanya dari nomor plat kendaraannya. Maka kasus kecelakaan di jalan raya mudah diidentifikasi siapa pemilik ternak tersebut apabila ada nomor plat untuk binatang ternak. Kalau sudah ada nomor plat binatang ternak, maka semua ternak tersebut akan kena pajak. Hanya gara-gara 2 orang yang melepaskan ternak, yang lain semua kena pajak, dan pemerintah bersukacita karena pajak alamnya. Maka solusi yang paling menguntungkan adalah berdayakan para pencuri ternak. Selama mereka beroperasi, ternak yang dicuri adalah yang berkeliaran di jalan dan di kampung-kampung, jangan ganggu pencuri ternak. Karena tidak pernah ternak-ternak ini bisa naik kendaraan yang bagus kecuali di tangan para pencuri ternak. Avanza DME, Expander, Innova DME, kan? Kau pakai Fortuner. Kalau di tangan pemilik paling-paling hanya L300 saja. Yang kedua, ketika pemilik ternak, ketika pencuri itu bekerja, yang dirugikan bukan kita, yang dirugikan hanya pemilik ternak yang jahat, yang melepaskan ternaknya. Kita diuntungkan. Kalau kita diuntungkan, lalu kenapa kepada orang yang memberikan keuntungan kita marah? Harusnya kita berterima kasih. Maka buat spanduk di Kampung Prada, di pintu masuk di sini, di arah sana satu lagi, kepada pencuri ternak yang beroperasi di kampung kami, terima kasih atas kebaikan Anda. Nah, insya Allah silakan beroperasi dan kami tidak akan ganggu Anda. Syaratnya jangan ambil ternak yang dalam kandang dan jangan ambil ternak yang ditambat. Ambil saja ternak yang lepas. Ya, insya Allah. Karena bila kita berharap kepada Satpol PP dan WH, Satpol PP dan WH itu yang pertama bukan itu tugasnya. Yang kedua, setiap kali mereka bertugas harus ada biaya. Sedangkan orang yang melepaskan ternak tidak perlu biaya. Maka serahkan kepada orang yang tidak perlu biaya pula, yaitu para pencuri ternak. Maka sudah tiba saatnya Pak Gecik Kampung Prada bekerja sama dengan Asosiasi Pencuri Ternak. Insya Allah aman. Tanyo bener, amai tanyo bener.